Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini, di Masjid Hastono bekas Keraton, dan semoga berkahi Allah SWT. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap curahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya membahas tentang tombok ati. Ya, kita mesti tidak asing lagi dengan lagu ini ya, lagu yang sudah kita kenang sudah lama sekali. Islam begitu lekat dengan Nusantara. Sekarang saja Indonesia menjadi negara terbesar penduduk beragama Islam. Namun hebatnya, hal itu tidak membuat Indonesia lantas mengubah citranya menjadi kearab-araban. Memang Islam di bawah Rasulullah SAW yang berkebangsaan Arab. Namun Islam di Nusantara bisa menyatu dengan santun, dengan budaya lokal yang tak bertentangan dengan Islam. Hal ini tentu tak lepas dari peran seorang dai sejati, yaitu Wali Songo, yang merupakan cikal bakal kebesaran Islam di Nusantara. Jamaah Masjid Hastono rahimakumullah, Wali Songo di sini mereka memahami betul dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatis hasanati. Artinya, dan serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Oleh karena itu, mereka tidak semena-mena dalam berdakwah. Jadi Wali Songo itu berdakwahnya tidak semena-mena. Salah satu bukti dari kebijaksanaan mereka tercermin bagus lewat sejarah tembang Tombok Ati, gumbahan Sunan Bonang. Jadi yang menciptakan tembang Tombok Ati ini Sunan Bonang. Sudah menjadi tradisi Nusantara, khususnya orang Jawa, adalah menyusupkan pelajaran-pelajaran tentang peri kehidupan lewat lagu. Hal itu bukan tanpa sebab, melainkan telah terbukti bahwa cara tersebut lebih mudah dipahami dan dihafal oleh masyarakat Nusantara, sehingga merasuknya nasihat akan lebih cepat ke dalam hati, dan keberhasilan dakwah pun berpeluang besar. Di zaman dahulu itu, zamannya Wali Songo itu, dakwahnya itu sesuai dengan budayanya. Bahkan ini caranya Sunan Bonang ini salah satunya dengan lagu. Beliau menciptakan lagu Tombok Ati. Adapun ada juga Sunan Kalijaga itu juga berdakwah dengan wayang, menyesuaikan dengan budayanya. Ternyata tembang tersebut dibuat bukan asal mengarang. Jamaah rahimakumullah, tembang tersebut tidak dibuat asal mengarang, melainkan senada dengan perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas
radhiyallahu anhu yang termaktub jelas di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran karya Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut dijelaskan wa qala Sayyidul Jalil du Mawahib Ma'arif Ibrahim Khawas radhiyallahu ta'ala anhu dawaul qalbi khamsatun qiraatul qur'ani bitadabburi wal khila'ul batni wal qiyamul laili wat tadarru'u indas sahari wal majalisatu salihin, yang artinya telah berkata Tuan mulia yang memiliki beberapa karunia dan ilmu kemakrifatan, Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu. Obat hati itu ada 5: membaca Al-Quran dengan mentadaburi atau memikir-mikir maknanya, mengosongkan perut atau berpuasa, menegakkan malam dengan beribadah, berzikir khusyuk di waktu sahur, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Jamaah rahimakumullah, demikian Islam yang santun. Sudah tidak saatnya lagi untuk memperdebatkan mana dalilnya, apakah Rasul juga melakukannya, dan lain sebagainya. Yang perlu kita sadari dan digarisbawahi adalah bahwa Islam di Nusantara telah dibawa oleh orang pilihan Allah, yaitu Wali Songo, yang berusaha mendakwahkan Islam di Jawa ini. Dan tentu tidak diragukan lagi tingkat kealiman, tingkat keilmuan dan keikhlasannya dalam berdakwah. Kalaupun toh kita masih merasa belum menemukan dalilnya, maka berhusnudonlah. Itu berarti memang ilmu kita yang memang masih sedikit. Jamaah rahimakumullah, masyarakat Indonesia tidak terlalu asing dengan lagu Tombo Ati atau Obat Hati yang biasanya populer menjelang atau ketika Ramadan. Lagu yang terkesan syahdu dan sejuk ini ternyata memiliki asal yang bisa dilacak dan penjelasan yang cukup bermakna dan bermanfaat. Jemaah rahimakumullah, di Indonesia khususnya di Jawa, lagu ini populer sebagai ajaran Sunan Bonang atau Raden Maulana Makzum Ibrahim di Tuban, Jawa Timur 1465 sampai 1525 Masehi, yang kemudian diajarkan pada muridnya dan masyarakat sekitar sebagai media dakwah saat itu. Jamaah rahimakumullah, syair lagu ini jika dilacak asal usulnya ditemukan bahwa ajaran ini ditemukan dalam kitab Majmu' Rasail Ibnu Rajab yang merupakan kumpulan risalah Ibnu Rajab Al-Hambali tahun 1335 sampai 1393 Masehi. Selain dalam kitab Ibnu Rajab, ajaran ini juga ditemukan sebagai nasihat Ibrahim Al-Khawas wafat tahun 903 Masehi yang dikutip dalam kitab Zam Al-Hawa karya Al-Jauzi, karya Ibnu Jauzi. Nasihat ini juga diberikan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang ditulis dalam karyanya kitab Zam Qawats Al-Qalab. Nasihat ringkas yang mendalam dalam untayan syair ini menjadi populer di masyarakat Islam, khususnya di Pulau Jawa, lalu dipopulerkan secara luas karena dilakukan dalam bahasa Indonesia oleh Opix pada tahun 2005. Hingga kini lagu ini masih terus populer dengan kreasi baru dan cover oleh banyak orang di media sosial. Ini membuktikan bahwa mengajarkan kebaikan dengan media lagu dan syair menjadikan ajaran itu menjadi lebih mudah diingat dan tersimpan dalam memori jangka panjang. Jamaah rahimakumullah,
Ini penjelasannya 5 obat hati. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dan maknanya. Qiraatul Qur'an bi at-tadabburi. Membaca Al-Qur'an dengan makna terjemah yang direnungi atau tadabbur menjadi lebih bermakna dan menghidupkan hati. Jika hanya dengan membaca saja mampu menguatkan batin seseorang, membaca setiap ayat dalam perlahan dan perenungan akan menjadikan seorang setidaknya paham dengan makna umumnya dan setidaknya membacanya dengan singkat. Obat hati yang pertama yaitu kita membaca Al-Quran dan juga memahami maknanya. Kadang kita merasa gundah, merasa sedih, merasa hilang arah, maka obatnya adalah Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita pahami isinya dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah akan mengobati hati kita menjadi sembuh dari penyakit hati. Jamaah rahimakumullah, obat hati yang kedua yaitu mendirikan sholat malam atau qiyamul lail. Bangun dan memohon kepada Allah di waktu sepertiga malam merupakan terapi yang memiliki dampak positif yang kuat bagi kondisi diri seseorang. Selain karena kondisi malam hari yang lebih tenang dan lebih damai sehingga mengkondisikan diri untuk beribadah saat itu, begitu juga karena pada waktu itu seseorang bisa memanfaatkan sebagai waktu untuk berdoa dan memohon ampun, di mana waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Jadi ketika banyak orang yang terlelap tidur, kemudian kita bangun dari tidur kita, kemudian kita melaksanakan sholat malam dan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita keluarkan apa saja yang kita keluhkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan lebih lapang, hati kita akan lebih tenang setelah kita melaksanakan qiyamul lail tersebut dan memohon pertolongan pada Allah. Obat hati yang ketiga berkumpul dengan orang-orang baik, tamujalasatis sholihin. Seperti pada pertemuan kali ini kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang insya Allah juga termasuk orang-orang baik, ya, masuk orang-orang yang soleh. Maka ini juga termasuk obat hati. Jemaah rahimakumullah, orang-orang baik atau soleh adalah orang-orang yang selalu menebar kebaikan dan membawa nilai-nilai positif bagi orang lain. Orang-orang seperti ini akan memberi nasihat dan saran yang baik untuk siapapun yang berada di sekitarnya, dan selalu berusaha untuk tidak menyakiti dengan perbuatan dan lisannya. Jemaah rahimakumullah, poin ini adalah satu-satunya terapi obat hati yang berkaitan dengan sisi sosial. Kita di sini sebagai manusia tidak lepas dari kehidupan bersosial dalam kehidupan seseorang, karena diri seorang terpengaruh atau berpengaruh dengan kondisi sosial di sekitarnya. Di sisi lain, setiap orang tidak bisa hidup sendiri, tetapi orang-orang soleh selalu memberikan dukungan kepada orang lain untuk berbuat baik dan tangguh dalam menghadapi kehidupan, bukan sebaliknya menjatuhkan saudaranya. Jemaah rahimakumullah, obat hati yang nomor 4 itu banyak berpuasa. Kita di sini di bulan Ramadan kita berpuasa Ramadan. Kemudian di luar bulan Ramadan
kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa yang lainnya.